Ya, jadi kekalahan itu yang pertama-tama kekalahan itu akibat apa? Akibat mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, kesadarannya adalah tidak sempurna. Karena korbannya tidak sempurna atau malah orang nggak punya korban. Ya, self effort, ya, self effort. Karena kesadarannya adalah kekuatan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, jangan coba sekarang ya, kita di dalam buku ini dimulai dengan orang-orang yang bergumul kekalahan, kegagalan tentang pornografi, tentang perzinahan, percabulan, atau tentang membenci orang, ya, kesel di tempat pekerjaan, sebel, ya, padahal membenci itu sudah membunuh. Saudara hanya membayangkan di dalam hati, dalam kesadaran tentang dosa, percabulan, ya sudah berdosa. Nah, saudara, mudahnya begini, ya, saudara, coba saya katakan gini, jangan membayangkan spons kuning bercelana kotak. Jangan. Apa yang saudara bayangkan? Muncul dalam pikiran saudara SpongeBob. Nah, padahal saya katakan apa? Jangan. Ya, jadi semakin orang Kristen itu berusaha untuk tidak berzina di dalam hatinya, ya, atau tidak membenci di dalam hatinya, semakin parah jadinya. Sekali lagi ya, semakin dikatakan jangan, semakin parah, semakin berusaha, semakin parah. Ya, shalom saudara yang paling dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan tayangan kita. Ini adalah ciptaan baru. Yang lama hukum Taurat, pelayanan kematian, penghukuman, penuduhan sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru kasih karunia Yesus, pelayanan roh yang menghidupkan, suplai Tuhan sudah datang. Kita ini jumpa lagi dengan Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Yesus itu yang kita pandang adalah indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan. Dia itu cantik dan indah. Waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, dia tidak lemah. Sekuat baja, selembut beludru. Dia raja segala raja. Tuhan segala Tuhan. Sekaligus yang hamba yang melayani kita. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, gembala yang luar biasa, sekaligus anak domba yang disembelih bagi kita sebagai korban penebusan. Dia yang mensuplai, yang menyediakan segala yang kita butuhkan, segala aspek, sekaligus roti hidup bagi kita. Dia adalah roti hidup yang turun dari surga, firman Allah yang hidup. Waktu kita mendengar, maka timbul iman dalam hati kita. Puji Tuhan, kalau hari ini, kali ini kita akan meneruskan dalam pelajaran kita, dalam membaca buku Destin Turin, merenungkan dari buku ini, yaitu tentang kasih karunia radikal. Kita bersyukur kita sudah sampai pada bab yang ke-19, ya, kunci menuju kehidupan yang berkemenangan tanpa susah payah. Ya, di dalam buku ini kita terus belajar rahasia untuk hidup sukses, hidup utuh, dan berkemenangan. Sekarang lebih stressingnya kepada berkemenangan. Amin. Saudara tidak mau hidup dalam kehidupan pecundang atau siklus kekalahan, ya, kekalahan demi kekalahan, tetapi kita mau hidup dalam kemenangan. Nah, kuncinya apa, saudara? Kuncinya adalah percaya yang benar. Ya, sama-sama katakan percaya yang benar. Ya, hati nurani kita tidak lagi dikuasai dengan hati nurani yang jahat. Apa itu, Pak? Hati nurani atau kesadaran menerima penghukuman? Tidak, tetapi kita mempunyai hati nurani atau kesadaran yang sempurna. Apa itu, Pak? Ya,
Tidak ada lagi ada penghukuman. Kenapa? Karena korbannya sempurna. Sama-sama katakan, korbannya sempurna, darahnya sempurna. Yesus, ya. Kalau di dalam perjanjian lama, orang perjanjian lama, mereka tidak memiliki hati nurani atau kesadaran yang sempurna. Kenapa? Karena korbannya tidak sempurna. Sederhana saja. Harus diulang lagi. Ya, kesadarannya akan dosa. Dituduh lagi, didakwa lagi, ya, dan itu melanggengkan siklus daripada kekalahan. Nah, kita sudah masuk di dalam, tidak mau lagi di dalam siklus kekalahan. Ya, dalam tayangan yang lalu di bab 18 kita tahu bahwa kita tidak mau lagi hidup di dalam dead works, ya, pekerjaan sia-sia. Kita sudah metanoia. Sama-sama katakan metanoia. Berubah cara berpikir kita. Kita mulai mengerti, oh ada perubahan cara berpikir. Dari apa? Dari mendengarkan berita Injil, kabar baik, kasih karunia radikal saja. Maka kita bisa metanoia. Ya tapi Pak, dengar yang lain juga bisa. Iya, berubah dari yang benar menjadi nggak benar. Misalnya mendengarkan kabar buruk. Nah, kita tidak mendengarkan kabar buruk, tetapi kabar baik. Ya, kabar baik, sama-sama katakan kabar baik. Ya. Dan kita bersyukur ya bahwa bertobat itu artinya metanoia, berubah cara berpikir kita. Dan dalam bahasa Yunani ya, bahasa Yunani metanoia. Kalau dalam bahasa Ibraninya apa Pak? Tesufa. Ya, oleh karena salib Kristus kita berbalik kepada kasih karunia. Hebat ya. Arti kata bertobat itu sudah jelas dari katanya saja bahwa kita berbalik. Oleh karena salib kita berbalik kepada kasih karunia. Sama-sama katakan kasih karunia. Amin. Ya. Dan kita tahu ya, semakin gigih kita berusaha, semakin kuat, keras berusaha untuk tidak berbuat dosa, malah semakin parah. Ya, semakin besar kesadaran akan dosa. Tadi kesadaran yang gak sempurna itu. Padahal kesadaran kita sempurna karena apa? Karena korbannya sempurna. Sekali lagi ya, kesadaran kita sempurna karena apa? Karena korbannya sempurna. Ya, dan kesadaran akan kekalahan ya, atau berusaha untuk keras semakin benar. Ya, wah kita berusaha, usaha, perform diri. Ya, bahkan seperti orang Israel di dalam Keluaran 19 ayat 8 yang waktu yang lalu kita mendengar bahwa mereka malah menantang Tuhan, membual dengan berkata, Ko aser deber Adonai, naaseh, segala yang kau perintahkan kami pasti dapat lakukan. Ya, jangan perhitungkan kebenaran-Mu saja Tuhan untuk memberkati kami, atau kesetiaan-Mu saja Tuhan untuk memberkati kami, tapi juga perhitungkan saja kebenaran atau ketaatan atau kesetiaan kami saja untuk supaya kami boleh berkat atau bahkan kutuk atau penghukuman. Kami terima Tuhan. Kelihatannya keren saudara ya. Padahal itu efektif ya, dengan cara efektif menstop kasih karunia di mana mereka hidup sebelumnya. Kasih karunia yang luar biasa ya, segala kegagalan mereka bahkan menimbulkan apa? Menimbulkan manifestasi mujizat Tuhan yang baru. Tapi mereka menolak dan malah mengefektifkan atau mengonkan hukum Taurat. Dan sejak itu penghukuman terjadi. Dan sejak itu bahkan dosa muncul. Ya, dosa muncul. Ya, siklus kekalahan terjadi. Ya, saya bacakan saja ya buktinya dulu dari Roma 7 ayat 7 sebagai review ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Ya, ada orang tanya kepada saya, Pak, emang hukum Taurat itu dosa? Enggak, hukum Taurat itu kudus, benar, adil. Ya, sekali-kali tidak, kata Rasul Paulus. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Jadi tujuan hukum Taurat apa? Supaya orang mengenal dosa. Sekali lagi sama-sama katakan, mengenal dosa. Ya, karena aku tidak tahu apa itu keinginan, ya, apa itu las, apa itu percabulan, bahkan aku nggak tahu
Rasul Paulus katakan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Nah, karena itu ayat 8 katakan seperti ini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Ya, rupa-rupa segala hawa nafsu birahi, bahkan dikatakan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Jadi sebenarnya hukum Taurat yang membangkitkan dosa. Jauh sebelum kita melakukan percabulan atau perjinahan, bahkan pornografi misalnya, itu ada penghukuman di dalam hati nurani kita. Aneh ya, tapi itu kenyataannya. Kenapa? Ya, sekali lagi saya review di dalam 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut adalah dosa, tetapi kuasa dosa adalah hukum Taurat. Sekali lagi ya, racunnya, sengat atau patilnya atau apa tuh? Kalau kalajengking ada sengatnya, ya, yang beracun, yang membunuh. Sengatnya apa? Daripada maut, yang menghasilkan maut. Dosa menghasilkan maut, gampangnya gitu kan. Tetapi hukum Taurat menghasilkan dosa. Bukan kata saya, saudara cek sendiri ya, 1 Korintus 15 ayat 56. Ya, saudara mulai mengerti, oh iya, saya tidak mau lagi di bawah hukum Taurat. Saya tidak mau lagi memiliki kesadaran akan dosa, penghukuman, dakwaan, tuntutan. Kenapa? Karena itu sudah ditebus. Kesadaran saya adalah perfect, sempurna. Kenapa? Korbannya sempurna. Sama-sama katakan, korbannya sempurna. Kesadarannya sempurna. Korbannya sempurna. Kesadarannya sempurna. Korbannya sempurna. Kesadarannya sempurna, sehingga kita lepas dari siklus kekalahan, siklus pecundang, ya, hidup dalam siklus kekalahan terus menerus. Kenapa? Karena pemenang kesadarannya adalah sempurna. Kesadaran pemenang adalah sempurna karena korbannya sempurna. Itu percaya benar, saudara. Sama-sama katakan percaya benar. Percaya benar, ya, saudara, ingat saja, saya harus memiliki percaya benar. Kesadaran saya sempurna. Kenapa? Korbannya sempurna. Ya. Dan Bunda, Tuhan, saya tidak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Kalau kesadaran saya sempurna, Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Saya berserah, saya let go, berserah. Saya rest, saya beristirahat dan bersandar kepadamu. Amin. Begitu mudah ya. Saudara boleh catat ayat-ayat yang hari ini kita mau renungkan. Tadi baru pendahuluan ya, saudara. Udah luar biasa ya. Efesus 6 ayat 10, Efesus 6 ayat 10, Roma 8 ayat 14, Roma 8 ayat Roma 6. Maaf ya, Roma 6 ayat 14, Roma 6 ayat 14, 1 Korintus 15 ayat 34a, 1 Korintus 15 ayat 34a, Kidung 4 ayat 3b, Kidung 4 ayat 3b, 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Ya, jadi kekalahan itu, yang pertama-tama kekalahan itu akibat apa? Akibat mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, kesadarannya adalah tidak sempurna. Karena korbannya tidak sempurna, atau malah orang nggak punya korban. Ya, self effort, ya, self effort. Karena kesadarannya adalah kekuatan, mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, jangan coba sekarang ya, kita di dalam buku ini dimulai dengan orang-orang yang bergumul kekalahan, kegagalan tentang pornografi, tentang perjinahan, percabulan, atau tentang membenci orang, ya, kesel di tempat pekerjaan, sebel, ya, padahal membenci itu sudah membunuh. Saudara hanya membayangkan di dalam hati, dalam kesadaran tentang dosa, percabulan, ya sudah berdosa. Nah, saudara, mudahnya begini, ya, saudara, saya katakan gini, jangan membayangkan spons kuning bercelana kotak. Jangan. Apa yang saudara bayangkan? Muncul dalam pikiran saudara, SpongeBob. Nah, padahal saya katakan apa? Jangan. Ya, jadi semakin orang Kristen itu berusaha untuk tidak berzina di dalam hatinya, ya,
atau tidak membenci di dalam hatinya, semakin parah jadinya. Sekali lagi ya, semakin dikatakan jangan, semakin parah, semakin berusaha, semakin parah. Ya, karena apa? Karena orang-orang yang hidup dengan rasa bersalah, tadi kesadaran rasa bersalah, terima dakwaan dan tuduhan, ya, ditakdir untuk mengulangi dosa-dosa mereka. Ya, sekali lagi, orang yang mau hidup di dalam rasa bersalah, menerima tuduhan, menerima dakwaan, menerima penghukuman, mau nggak mau di bawah hukum Taurat, ditakdirkan untuk mengulangi dosa-dosanya. Aneh ya. Jadi itulah siklus kekalahan. Ya, kesadarannya tidak perfect. Tadi ya saya katakan tidak perfect seperti orang-orang dalam perjanjian lama. Karena kenapa? Korbannya tidak sempurna. Ya, solusinya kita memiliki korban yang sempurna. Ya, kehidupan berkemenangan tanpa susah payah. Jadi kalau kita menghadapi tantangan yang sama, bagaimana Pak praktisnya? Praktisnya, Tuhan, saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Sekali lagi ya, Lord, I cannot, but you can. Tuhan, saya menyerah, saya tidak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Kok Pak nyerah begitu Pak? Iya, karena saya mesti mensuplai Tuhan. Ya, saya tidak mau lagi berusaha Tuhan untuk menghadapi godaan ini. Tetapi saya rest dan bersandar kepadamu. Saya beristirahat dan bersandar kepadamu. Ulang ya. Jadi Tuhan, saya menyerah. Saya tidak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Saya beristirahat dan bersandar kepadamu. Selesai. Saya terima suplaimu. Engkau yang mengerjakan dalam diri saya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu semua saya menerima, saya mempraktekkan kesadaran yang sempurna. Kesadaran yang sempurna karena korban yang sempurna. Amin. Dari mana Pak? Lord, I cannot but you can. Tuhan, saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Tuhan, saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Tuhan, saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Baca Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, finally, final, terakhir, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita kuat karena kita di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ya, saya tidak sanggup, tetapi Yesus, Engkau sanggup. Ya, be strong in the Lord. Jadi tadi, hendaklah kuat di dalam Tuhan. Enggak dong, kamu harus berusaha sendiri, kamu harus berjuang sendiri. Tekad Pak Melki, tekad tidak lagi berbuat pornografi, perjinahan, percabulan, tidak ngerokok, tidak berjudi. Tekad dong. Malah menimbulkan siklus kekalahan. Tapi kalau kita berserah, menyerah kepada Tuhan, Tuhan, saya bersandar, saya rest, bersandar kepadamu, saya tidak sanggup tapi Engkau sanggup. Kita memiliki kekuatan Tuhan, be strong in the Lord. Jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, in the power of His might. Ya, jadi rest dan bersandar kepada Tuhan. Kita katakan, saya tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Ya. Dan katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sama-sama katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya. Bahkan kita katakan, Tuhan, Engkau tetap bersamaku sekalipun aku gagal. Engkau tetap bersamaku. Engkau tidak meninggalkan aku. Rasa bersalah, tuduhan, penghukuman membuat kita secara otomatis menjauh dari Tuhan. Ya, hati nurani yang perfect, karena korbannya perfect, sekalipun kita gagal, kita datang mendekat kepada Tuhan. Lihat perbedaannya, luar biasa ya. Jadi kita tetap bersama Tuhan, Tuhan tetap tidak meninggalkan kita. Bahkan kita tahu ya, sekalipun kita jatuh atau gagal, kita jatuh di dalam bahtera. Kita jatuh di dalam Kristus, kita jatuh di dalam terang. Bukan keluar dari terang, bukan keluar dari bahtera. Maaf, amin. Puji Tuhan. Ya, jadi kalau kita
dibawa mengakui dosa terus-menerus, kata buku ini ya, dan saya percaya ya, hanya membuat kita memusatkan diri atau fokus pada kelemahan dan dosa. Jadi kalau kita mengaku, padahal Tuhan udah lupa. Masa kita mengingatkan Tuhan apa yang Tuhan sudah lupa? Kalau sudah lupa, sudah buka lagi Ibrani 8 ayat 12 atau Ibrani 10 ayat 17. Tuhan sudah melupakan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Ya. I remember no more. Ume. Tidak akan pernah lagi ingat. Kita ingat-ingatkan. Buat apa? Ya kita ingetin diri sendiri jadinya. Buat apa hasilnya? Hasilnya siklus kekalahan. Ya, kenapa? Karena kita fokus kepada kekalahan itu atau dosa itu. Paham? Amin. Ya. Jadi kita semakin fokus kepada Yesus, semakin hidup kita berkemenangan. Ya, karena kita fokus kepada Yesus, air terjun ya, di mana kita di bawah air terjun darah Yesus itu menyucikan kita. Kita lanjut ya. Jadi selanjutnya jadi jelas ya, kuncinya apa? Kepercayaan benar menghasilkan kehidupan yang benar. Right believing will always produce right living. Ini adalah kuncinya. Ya, semakin besar kita percaya ya bahwa memang kita benar, percaya benar, itu semakin besar kita percaya benar, semakin sering kita mengalami kemenangan yang sejati atas dosa. Ya, tanpa susah payah. Semakin sering kita mengalami kemenangan yang sejati atas dosa tanpa susah payah. Jadi kuncinya gitu, percaya benar. Percaya yang benar. Ya. Jadi orang yang mengandalkan kasih karunia Tuhan itu akan melihat kuasanya mengalir. Jadi kalau kita percaya benar, kita akan melihat kuasa Allah itu mengalir dalam kehidupannya. Inilah kemenangan yang sejati. Saudara, kita bisa lihat bukti kemenangan yang sejati itu di bawah kasih karunia di dalam Roma 6 ayat 14. Ya, kita akan melihat supply Kristus, kuasa Kristus atas siklus dosa atau kekalahan kita. Supply Yesus di dalam kita. Ya, ayat 14 katakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, ya, tidak akan dikuasai lagi. Tidak akan, sama-sama katakan tidak akan. Ya, dikuasai lagi oleh dosa. Dosanya itu kata benda, tidak akan dikuasai lagi oleh kekalahan, tidak akan dikuasai lagi oleh kutuk, tidak akan dikuasai lagi oleh kemiskinan, tidak akan lagi dikuasai oleh kebodohan, segala yang buruk. Kalau apa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Memperoleh kemenangan itu. Tetapi di bawah kasih karunia. Ya, atau suplai kemenangan itu. Semakin besar suplai kasih karunia itu, semakin besar kemenangan kita atas siklus dosa. Ya, karena itu saya selalu katakan bahwa ternyata bukan hukum Taurat itu obat penawar dosa. Walaupun orang berkata kalau tidak diberitakan hukum Taurat, gimana orang bisa bertobat? Kita udah belajar lagi di bab yang ke-18 ya, tentang metanoia atau tesufa yang tadi saya katakan. Saudara cek lagi. Karena di bawah kasih karunia kita menerima suplai kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itulah kunci kemenangan atas dosa. Tadi percaya benar. Karena dosis baru dari kasih karunia dan pengampunan mengalir ketika kita di dalam kasih karunia. Ya, dosis ditambah, dosis ditambah, dosis ditambah. Dan pengampunan mengalir, ya, kita melihat diri kita tetap benar, jadi bebas dari siklus dosa. Melihat diri kita tetap benar, sekalipun salah Pak, iya, kita bebas dari siklus dosa, karena kesadaran kita adalah kebenaran, bukan fokus dosa. Kenapa? Karena hati nurani kita sempurna, karena korbannya sempurna. Kembali lagi ke situ, korbannya sempurna, sama-sama katakan, korbannya sempurna, kesadarannya sempurna. 1 Korintus 15 ayat 34 bagian A. Sadarlah sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Susah ya bahasa Indonesia. Sadarlah sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Tuh kan Pak harus sadar. Ya, kita lihat bahasa aslinya ya.
Karena awake, nyata sadarilah kembali sebaik-baiknya, itu awake to righteousness. Sadar kebenaran. Sama-sama katakan sadar kebenaran. Awake to righteousness itu, awake itu eknepo bahasa Yunaninya. Artinya apa? Sadar atau siuman dari kemabukan. Jadi orang itu kalau dihukum itu mabuk, saudara. Ya, tapi kalau kita sadar akan kebenaran, kita sadar akan karya Yesus, atau Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib, itu yang kita sadari. Sehingga apa? Tidak berbuat dosa lagi. Kok bisa, Pak? Ya itulah tadi, dosa tidak berkuasa. Kalau kita sadar Kristus, kesadaran yang sempurna. Sekali lagi saya ingatkan ya, kesadaran yang sempurna karena apa? Karena korbannya sempurna. Ya, jadi amin. Ketika kita gagal, jadi orang yang percaya benar akan lepas dari siklus dosa. Sedangkan orang yang tidak percaya tetap dalam siklus dosa. Buktinya ya, ayat Yohanes 8 ayat 32. Inilah kuncinya yang kita tadi ngomong ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kamu akan mengetahui kebenaran. Mereka boleh bilang gini, oh kami udah tahu, dari kecil kami udah hafal hukum Taurat. Tuhan bilang, kamu mengetahui kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Ya, perjanjian baru, kasih karunia. Itulah kebenaran yang mereka harus tahu. Kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Artinya apa? Kalau kamu percaya benar, mengetahui kebenaran itu percaya benar, hidup kamu pasti benar. Kenapa? Karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Paham nggak? Ya, jadi karena kebenaran atau Yesus itu akan memerdekakan kita, memerdekakan dari apa? Dari kegagalan, dari kecanduan, pornografi, kejahatan, penipuan, judi, zina, segala kejahatan. Caranya gimana? Mengetahui kebenaran. Dengar kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, right believing will always produce right living. Ya, percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Sama-sama saya katakan, percaya benar pasti akan menghasilkan kehidupan benar. Dan ketika Pastor Prince, Rasul Paulus, Pastor Prince, Melki, atau siapapun yang memberitakan kasih karunia secara radikal ini, orang akan ada dua kelompok orang. Entah sangat membencinya, atau sangat mengasihinya. Ya, yang membencinya itu sebenarnya menolak sama sekali karya Yesus. Karena itu Pastor Prince itu merasa namanya itu, wah, ya diseret ke lumpur, ya dikasih email-email beracun. Ya, mungkin orang-orang yang mengata-ngatai di belakang kita. Nah, sehingga dia perlu Tuhan, perlu konfirmasi Tuhan. Kasihlah ya hamba-hamba Tuhan yang boleh mengkonfirmasi berita Injil, kabar baik yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini. Dan dari buku ini kita dengar ya, Pastor Prince menemukan Charles Spurgeon ya dalam tahun 1900-an sebagai pangeran pengkhotbah. Dia berkata apa? Kita baca aja langsung tentang percaya benar menghasilkan kehidupan benar ya. Saya bacakan quote-nya atau salah satu khotbahnya. Tak ada satupun doktrin yang benar-benar diperhitungkan mampu. Tidak ada satupun doktrin yang benar-benar diperhitungkan untuk mampu menjaga manusia dari dosa atau membebaskan manusia dari dosa, kecuali doktrin kasih karunia Allah. Itu perkataan Charles Spurgeon, pengkhotbah yang terkenal di zamannya tahun 1900-an, pangeran pengkhotbah. Ya, seorang yang jago berkhotbah. Mereka menyebut doktrin ini doktrin seenaknya atau license to sin. Doktrin seenak-enaknya ini, Pak. Wah, enak buat dosa, enak bikin dosa. Ini mah membuat orang keluar dan seenak-enaknya berbuat dosa. Dikatakan orang-orang yang menyebut doktrin ini doktrin seenaknya sama sekali tidak tahu tentang doktrin ini. Saudara, kalau saudara masih dalam diri saudara berpikir, kalau gitu enak dong bikin dosa. Kalau gitu enak dong bikin dosa. Saudara itu belajar lagi. Ya, menurut Charles Spurgeon. Ya, karena saudara tidak tahu apa-apa tentang doktrin ini. Maaf. Saudara tidak tahu apa-apa. Karena tadi kan dibacakan di dalam Roma 6 ayat 14 saja sudah disampaikan.
Dosa tidak berkuasa kalau kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kalau kita di bawah kasih karunia, itu adalah antidot atau obat penawar dosa. Supply daripada kasih karunia Tuhan yang semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar juga memberikan kita kuasa kemenangan. Dan selanjutnya dia katakan doktrin dusta, sebaliknya ya, lihat ya. Doktrin dusta akan segera menghasilkan perbuatan dusta. Ya, artinya gini, percaya benar menghasilkan kehidupan benar. Percaya salah menghasilkan kehidupan yang salah. Ya, doktrin dusta segera menghasilkan perbuatan dusta. Manusia tidak mungkin memiliki kehidupan yang salah tanpa memiliki kepercayaan yang salah. Tuh lihat ya, bahasanya agak jelimet. Soalnya bahasa Inggris kuno ya di dalam tahun 1900-an. Doktrin salah atau kepercayaan yang salah menghasilkan kehidupan yang salah, sederhananya gitu. Percaya benar menghasilkan kehidupan benar. Sama-sama katakan, percaya yang benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Saudara milih yang mana? Percaya yang benar. Ya. Jadi selanjutnya, jadi ketika perilaku kita masih salah, itu disebabkan karena kepercayaan kita. Aneh ya. Jadi kemenangan dalam doktrin di pikiran itu yang penting. Ya, karena itu di dalam bagian subbab berikutnya diingatkan. Ya, dibacakan dari Kidung 4 ayat yang ketiga bagian B. Sebagai belahan buah delima pelipismu di balik telukungmu. Oh, ini Kidung Agung surat ini apa ya? Perkataan mempelai pria kepada mempelai wanita. Ya, Sulaiman berkata kepada Sulamit. Ya, buku tentang kisah dua kekasih. Ya, seperti bagaikan belahan buah delima pelipismu. Apa itu buah delima? Kepala kita. Ya, gambaran kepala kita. Di dalam buah delima itu ada apa? Ada cairan merah. Ya, kalau kita makan buah delima, kalau sudah tahu buah delima ada biji-biji yang ada cairan merah. Itu melambangkan apa? Darah Yesus. Dan biji-biji yang banyak itu menggambarkan apa? Menggambarkan pemikiran-pemikiran kita. Yang akhirnya dibawa air terjun darah Yesus. Dibawa air terjun pengampunan. Jadi segala macam godaan, pikiran yang buruk, ya itu sedang dibersihkan. Sama-sama katakan, sedang dibersihkan. Maka berikutnya adalah mudah. Hanya kepercayaan benar dan hanya di bawah kasih karunia Allah, pikiran kita terus-menerus disucikan, ya, seperti bagaikan buah delima tuh pikiran kita, ingat ya, di dalamnya banyak pemikiran-pemikiran, biji-biji yang banyak, tetapi ada cairan merah, yaitu darah, ya, yang disucikan terus-menerus pikiran kita berkesinambungan oleh darah Yesus seperti air terjun. Kita udah belajar di bagian bab air terjun pengampunan. Dari mana tuh Pak ayatnya? 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang. Jadi saudara harus pastikan bahwa diri saudara ada di dalam Yesus. Dan Yesus adalah terang. Saudara gagal, saudara jatuh pun di dalam terang jatuhnya. Tadi saya sudah katakan di awal. Ya, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kita beroleh persekutuan dengan tubuh Kristus. Hanya karena dikuduskan oleh darah Yesus. Ya, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Nah, kata menyucikan itu cleanses, ya. Tensesnya apa? Tensesnya a perfect and continuous action, ya. Jadi imperfect tense atau continue berkesinambungan. Sekarang terus menerus, a present and continuous action. Aksi yang terus menerus, berkesinambungan, sama-sama katakan berkesinambungan, ya. Jadi pemikiran kita terus dibersihkan oleh darah Yesus. Itu sederhana sekali, saudara. Ya, jangan takut. Ya, pemikiran kita terus dibersihkan oleh darah Yesus. Nah, itu kalau kita apa? Kalau kita di bawah kasih karunia Yesus saja. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Saudara dan saya katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki kesadaran akan Kristus. Kesadaran yang sempurna akan pengampunan dosa. Karena kami memiliki kesadaran
akan korban yang sempurna, yaitu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kami sudah mengetahui bahwa obat penawar dari dosa, kegagalan, semua keburukan dalam pemikiran-pemikiran kami adalah percaya yang benar. Dan kami percaya bahwa kami di bawah air terjun darah Yesus. Pemikiran kami di bawah air terjun darah Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami beroleh kunci daripada hidup berkemenangan tanpa susah payah, yang berkesinambungan, yang terus-menerus, yang kontinu. Dan hidup kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Mari Tuhan, kami percaya di dalam kepercayaan benar ini, kehidupan kami juga akan benar. Dan kami percaya juga Tuhan, bahwa kami dibebaskan dari dosa, dari penyakit, dari kemiskinan, dari kegagalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang melakukan sempurna dalam kehidupan kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.